Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Semoga Ananda selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan membahas materi tentang hukum Faraday. Namun, sebelum kita masuk ke pembahasannya, Ibu ingin memberitahu Ananda tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu di mana Ananda diharapkan untuk dapat menerapkan stoikiometri reaksi redoks dan hukum Faraday untuk menghitung besaran-besaran yang terkait pada sel elektrolisis dengan tepat dan benar. Baiklah, untuk menghemat waktu, langsung saja kita masuk ke pembahasan kita pada pagi hari ini, yaitu hukum Faraday. Hukum Faraday ini ditemukan oleh Michael Faraday, di mana Michael Faraday merupakan seorang ahli kimia fisika yang mempelajari aspek kuantitatif dari sel elektrolisis, di mana ia menemukan bahwa hubungan antara massa zat yang dihasilkan di elektroda katoda dengan jumlah listrik yang digunakan. Hubungan inilah yang disebut dengan hukum Faraday 1 dan juga hukum Faraday 2. Yang pertama, kita akan membahas hukum Faraday 1. Bunyi dari hukum Faraday 1 yaitu di mana dikatakan bahwa massa zat yang diindahkan pada elektroda sebanding dengan muatan listrik yang melewati zat elektrolit tersebut. Maka dapat dinyatakan dengan rumus yaitu W sama dengan E dikali I dikali T per F, di mana E itu merupakan massa ekuivalen, W adalah massa zat yang dihasilkan dengan satuannya yaitu gram, dan I yaitu adalah kuat arus dengan satuannya adalah ampere, dan T adalah waktu yaitu dengan satuannya detik, sedangkan F yaitu merupakan datakan dari hukum Faraday, di mana nilai F yaitu adalah 96.500 coulomb per mol. Rumus ini juga dapat dituliskan dengan W per E sama dengan I dikali T per F, di mana W per E ini merupakan jumlah mol elektron, sedangkan I dikali T per F sama dengan jumlah Faraday. Jadi, dapat kita artikan bahwa dalam konsep stoikiometrinya, jumlah Faraday itu sama dengan jumlah mol elektron. Untuk rumus mencari massa ekuivalen yaitu dapat kita cari dengan cara E sama dengan AR atau MR per N, di mana E tadi merupakan massa ekuivalen, sedangkan AR yaitu merupakan massa atom relatif, sedangkan N yaitu jumlah elektron yang diterima atau dilepas, atau bisa juga dengan belongs. Baiklah, langsung saja Ibu kasih contoh untuk hukum Faraday 1. Soalnya yaitu berapa gram kalsium yang dapat dihasilkan dari sel elektrolisis dalam bentuk lelehan CaCl2 dengan elektroda grafit selama 1 jam jika digunakan arusnya yaitu 10 ampere, dan di sini diketahui ArCa-nya yaitu 40. Untuk menyelesaikan ini, kita ketahui dulu bahwa di sini dari soal diketahui bahwa lelehan CaCl berarti dia tidak mengandung air, dan di sini dikatakan dia menggunakan elektroda grafit, berarti dia tidak ikut bereaksi elektrodanya. Jadi dari soal kita ketahui lelehan CaCl2 dengan I-nya yaitu 10 ampere, sedangkan T-nya 1 jam, berarti kalau dijadikan detik 3600 detik. Sedangkan untuk yang ditanyanya yaitu adalah massa endapan dari Ca-nya. Jadi untuk menjawabnya kita uraikan dulu, CaCl2 menjadi Ca2 plus ditambah dengan 2 Cl min. Berarti di katodanya reaksinya menjadi Ca2 plus ditambah dengan 2 elektron min akan menghasilkan endapan Ca. Berarti dia di sini mengalami reaksi reduksi. N-nya di sini diketahui juga bahwa N-nya adalah 2. Jadi dapat kita cari massa ekuivalennya yaitu AR-nya tadi 40 dibagi dengan N-nya yaitu 2, maka massa ekuivalennya adalah 20.
Selanjutnya kita masuk untuk mencari massa endapan CA, yaitu dengan rumus W sama dengan E dikali I dikali T per F. Tadi sudah diketahui yaitu 20 massa ekuivalennya, sedangkan I-nya yaitu adalah 10 dan T-nya adalah 3600 detik dibagi dengan F. F tadi adalah tetapan Faraday di mana nilainya adalah 96.500. Jadi kita kalikan semuanya, habis itu baru kita bagi dengan F-nya. Maka massa endapan CA-nya akan dihasilkan nanti yaitu 7,461 gram. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke hukum Faraday 2, di mana bunyi dari hukum Faraday 2 yaitu dikatakan apabila sejumlah muatan listrik yang sama dilewatkan pada beberapa zat elektrolit yang berbeda, maka massa yang diendapkannya akan sebanding dengan massa ekuivalennya. Jadi dapat kita tuliskan rumusnya W1 per W2 sama dengan E1 per E2. Baiklah, kita masuk ke contoh soal, di mana soalnya yaitu arus listrik dialirkan melalui larutan NiSO4 menghasilkan 3,175 gram endapan Ni. Jika diketahui ARAG adalah 108 dan ARNI yaitu 59, maka tentukan jumlah logam Ag yang mengendap jika arus listrik yang sama dilarutkan pada AgNO3. Untuk menyelesaikan ini, berarti di sini diketahui larutan NiSO4 dengan WNI-nya atau massa endapan Ni-nya adalah 3,175 gram dan ARNI yaitu 59, sedangkan ARAG-nya adalah 108. Sedangkan yang ditanyanya yaitu massa endapan Ag. Jadi massa ekuivalen Ag berarti adalah 108 dibagi dengan 1, sedangkan untuk massa ekuivalen Ni berarti 59 dibagi 2. Untuk mencari massa endapan Ag yaitu WAG per WNI sama dengan EAG per ENI. WAG per WNI tadi sudah diketahui yaitu 3,175 gram, sedangkan EAG-nya yaitu 108, sedangkan untuk ENI-nya yaitu 29,5. Maka WAG sama dengan 108 dikalikan dengan 3,175 gram dibagi dengan 29,5, maka massa endapan Ag-nya adalah 11,62 gram. Baiklah, itu saja materi yang ingin Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Apabila ada yang kurang paham, silakan ditanyakan di Google Classroom. Dan untuk menambah pemahaman Ananda sekalian tentang hukum Faraday ini, silakan kerjakan latihan yang ada di PPT yang telah Ibu kirimkan di Google Classroom. Sekian dari Ibu. Apabila ada salah kata, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.